Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, ia berkata, ini penting hadis ininya. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Qal an tud'imaha idza tu'imta wa taqsuha idza tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud. Aku bertanya, kata siapa? Kata Muawiyah bin Haidah, ya Rasulullah, apakah hak istri atas suaminya? Istri itu kan punya hak ya, yang harus dipenuhi oleh suaminya. Rasulullah menjawab, kalian hak istri itu dia berhak ya mendapatkan makan. Jadi dia kalian memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian ya. Kamu tidak memukul wajahnya, dan kamu tidak mengolok-olok istrimu, dan jangan mendiamkannya kecuali di tempat tidur. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab nikah bab hak istri terhadap suaminya. Ini di dalam kitab ini ya, Syarah Riyadhus Shalihin ya, yang saya baca bukunya ini, Syarah Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Jadi kemudian dijelaskan ada istilah dalam hadis tadi, la tahjur illa fil baiti. Apa maksudnya? Jangan meninggalkan tempat tidur istri kecuali tetap berada dalam rumah. Maksudnya tidak melayaninya ketika ia memiliki keinginan untuk tidur bersama ya, tapi tidak dijauhkan ya, di rumah tidak dimusuhi. Mutiara hadis 1, haram memukul wajah istri karena wajah itu dianggap mulia. 2, seorang suami tidak boleh mencela kekurangan istrinya. 3, hadis tadi isinya meninggalkan tempat tidur istrinya adalah langkah yang dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan kepada istri ketika istri itu membangkang dari perintah suaminya. Jadi istri itu punya hak menurut Islam ya. Menurut Rasulullah itu dijelaskan haknya itu. Wajahnya nggak boleh dipukul ya, sama istri, sama suaminya. Dulu pernah beberapa puluh tahun yang lalu saya dilihat ya, di dalam kerumunan di jalan itu, di Tanah Abang ya. Setelah turun dari angkot, tiba-tiba laki itu, mungkin kelihatan suaminya, memukul wajah istrinya di tempat keramaian, dan tentu istrinya tidak bisa apa-apa ya, dan orang juga khawatir untuk memisahkan atau melerai. Tampaknya istri kalau dilihat badannya itu dia tentara ya, atau aparat yang nggak pakai seragam, tapi memukul wajah istrinya. Itu memukul wajah seperti itu haram ya, dosa ya, nggak boleh. Istri itu harus dilindungi ya. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu pakai pakaian ya itu
dikasih istrimu itu pakaian yang pantas ya. Jangan kamu bergaya pakaian di luar, istrinya nggak punya baju atau bajunya rombeng, jelek. Terus kalau kamu makan, istrimu harus makan. Jangan kamu makan ikan kakap di warung Padang sendirian, di rumah istrimu makan sayur asem. Harus kamu beliin juga itu, bungkusin ikan kakap untuk istrimu di rumah. Kalau kamu makan daging di warteg itu, kamu sama, itu istrimu juga harus punya hak untuk makan daging, bungkus. Jangan nggak mau nraktir teman-temanmu di kantor, makan mewah, makan enak, pulang dari kantor dilihat makanannya cuman orek tempe, kamu tadi nraktir di kantor macem-macem. Jadi itu sebagai laki-laki zalim, harus kalau kamu makan, apa yang kamu makan itulah yang dimakan istri. Jangan kamu makan enak di kantor, di tempat pas makan siang, makan seafood, makan itu dan ini. Lupa kalau kamu punya istri di rumah yang punya hak. Kamu beri makan apa yang kamu makan. Ini menurut Rasulullah ya. Kan suami itu suka membanggakan atau membuang-buang uang untuk menyenangkan teman-temannya, traktir teman-temannya, tapi dia lupa orang yang paling dekat di rumah itu perlu ya, hak-haknya dipenuhi termasuk makan. Ya kalau kamu makan, yang kamu makan di luar itu sama, harus kamu ingat itu supaya adil. Kamu belikan makanan yang sama yang kamu makan tadi di kantor, traktir teman-temanmu, kamu bungkus bawa pulang untuk istrimu gitu ya. Ini baru jam 3 pagi ya, saya jam 3.21 ya, jam 3.21. Semoga pelajaran dari Rasulullah ini ya, bahwa istri punya hak itu. Jangan wajahnya dipukul ya. Terus perhatikan pakaiannya, perhatikan apa yang dia makan, perhatikan kesehatannya, juga perhatikan pendidikannya supaya dia tetap tumbuh berkembang ya, mengembangkan dirinya. Jangan di rumah aja, nggak boleh keluar, nggak boleh belajar, nggak boleh ngaji itu. Harus didorong untuk dia berkembang. Yang dorong siapa? Suaminya itu. Jangan dijelek-jelekkan istri sendiri. Habis dijelek-jelekkan terus dipakai di malam hari, itu kan berarti laki-laki nggak benar tuh. Harus dimuliakan ya istri itu. Ya muka-muka hadis tadi bisa diulang-ulang, wala tuqabbih. Jangan istri direndahkan, jangan dibuka aibnya, jangan dijelek-jelekkan ya, oleh suaminya sendiri, ya oleh kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.